Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Suharti, mahasiswa PPL dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran ekonomi bisnis yang akan menggantikan Pak Sopyan untuk sementara waktu ini. Nah, untuk materi kita kali ini yaitu mengenai lembaga keuangan. Sebelum kita lanjut menjelaskan materi lembaga keuangan, kompetensi dasar sekarang ini yaitu 3.10, yaitu memahami lembaga keuangan. Yang kedua itu ada 4.10, yaitu melakukan klasifikasi berbagai lembaga keuangan milik pemerintah dan swasta sesuai perkembangannya. Adapun tujuan pembelajarannya di sini yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menentukan jenis-jenis lembaga keuangan bank. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menentukan jenis-jenis lembaga keuangan bank. Yang keempat, siswa dapat menganalisis lembaga keuangan milik pemerintah. Yang terakhir atau yang kelima, siswa diharapkan dapat menganalisis lembaga keuangan milik swasta. Nah, itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Oke, lembaga keuangan itu adalah semua badan usaha, baik badan usaha swasta ataupun pemerintah yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang paling utama dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Dan yang paling penting, lembaga keuangan adalah yang mengatur peredaran uang yang berada di masyarakat. Nah, lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua. Ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan bukan bank. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai lembaga keuangan bank. Lalu apa sih yang kalian ketahui mengenai lembaga keuangan bank? Oke, bahwa lembaga keuangan bank adalah yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, mulai dari menyalurkan dana atau memberikan pinjaman, serta menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Oke. Bahwa lembaga keuangan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Di sini ada jenis menurut fungsinya. Menurut fungsinya ini yang pertama ada bank sentral. Bank sentral ini berfungsi sebagai bank sirkulasi. Apa sih bank sirkulasi? Bank sirkulasi adalah bank yang mengatur peredaran mata uang di masyarakat. Kemudian yang kedua ada bank to bank. Jadi dari bank sentral ke bank umum. Adapun tujuannya yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk menjaga kestabilan nilai rupiah ini dibutuhkan 3 pilar, yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, menstabilitas sistem keuangan. Nah, itu bank sentral atau biasa dikenal dengan BI atau Bank Indonesia. Kemudian ada menurut fungsinya yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dan memberikan pinjaman serta jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat. Nah, bank umum ini contohnya seperti ada Bank Rakyat Indonesia atau biasa dikenal dengan BRI. Kemudian yang kedua ada BNI, yang ketiga ada Bank Mandiri, yang keempat itu ada Bank BTN dan bank umum lainnya. Kemudian yang ketiga ada jenis bank menurut fungsinya yaitu ada Bank Perkreditan Rakyat atau biasa dikenal dengan BPR.
BPR ini adalah yang melayani masyarakat kecil yang berada di pedesaan maupun di kecamatan. BPR ini, Bank Perkreditan Rakyat ini berasal dari peleburan atau penggabungan bank desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank lainnya yang berada di daerahnya tersebut. Kemudian ada lembaga keuangan bank menurut badan hukum. Di sini menurut badan hukum itu bank dibedakan menjadi bank yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas atau biasa dikenal PT. Kemudian ada firma. Kemudian yang ketiga ada koperasi. Dan yang keempatnya itu ada perusahaan perseorangan, itu menurut badan hukum. Kemudian yang terakhir ada lembaga bank menurut kepemilikannya. Di sini yang pertama ada menurut milik pemerintah, bahwa milik pemerintah ini yang sahamnya, modalnya notabene banyak dimiliki oleh pemerintah atau hampir semuanya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya itu ada Bank BTN, ada Bank DKI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, ada Bank Jabar, dan bank lainnya yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Kemudian ada milik swasta. Milik swasta ini adalah yang modalnya, yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Contohnya itu ada Bank Sentral Asia atau BCA, ada Bank Danamon, ada Bank Mega, dan bank lainnya yang sahamnya dimiliki oleh swasta, itu disebut milik swasta. Yang ketiga ada milik koperasi. Di sini adalah sahamnya atau modalnya yang dikelola oleh organisasi koperasi itu milik koperasi. Contohnya itu Bukopin atau Bank Umum Koperasi Indonesia, itu sahamnya dimiliki oleh koperasi. Yang keempat itu ada bank asing. Bank asing di sini adalah sahamnya atau modalnya itu dimiliki oleh negara asing, oleh warga asing yang berada di Indonesia. Contohnya itu ada Bank of America, kemudian ada Bangkok Bank, kemudian ada Bank of Tokyo, dan jenis bank lainnya yang berada di Indonesia yang sahamnya milik warga asing. Kemudian yang terakhir ada milik campuran. Milik campuran ini maksudnya adalah milik swasta nasional atau milik asli orang Indonesia dan sahamnya dimiliki oleh warga asing juga, itu disebut milik campuran. Nah, itulah lembaga keuangan bank menurut kepemilikannya. Oke, pertemuan kali ini dicukupkan sampai sini. Dilanjutkan minggu depan mengenai lembaga keuangan bukan bank. Sebelum saya menutup pembelajaran kali ini, saya hanya mengingatkan selalu jaga kebersihan, selalu rajin mencuci tangan, selalu pakai masker ketika ingin keluar rumah, dan yang paling penting jaga kesehatan. Oke, cukup sekian dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.